Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat semua kan hari ini? Alhamdulillah kita semuanya hari ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, mudah-mudahan puasa kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semuanya puasa kan? Terima kasih anak-anakku. Hari ini Ustadz akan memberikan materi tentang sholat. Anak-anak sudah melaksanakan sholat 5 waktu atau belum? Terima kasih. Ada yang tahu nggak apa yang dinamakan dengan sholat? Oke, sholat adalah perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan sudah paham ya? Oke, anak-anak, kalian sebagai orang Islam, terutama siswa-siswi MP Murni, harus melaksanakan sholat 5 waktu loh ya. Gak boleh ada yang bolong, karena sholat itu adalah merupakan fardu ain. Apa sih artinya fardu ain itu anak-anak? Fardu ain itu adalah fardu yang diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam, gak boleh ditinggalkan. Tiap-tiap kita itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Kalian semuanya kan sudah sholat 5 waktu ya? Bagus sekali. Anak-anak, itu harus dimulai dengan sesuatu yang nantinya kita menjadi sah sholat kita. Nah anak-anak, apa saja? Yang pertama, sholat itu harus memenuhi syarat sahnya sholat. Anak-anakku, kalian semua pastinya sudah tahu ya, apa syarat sah sholat itu. Syarat sah sholat yang pertama adalah suci badan dari hadas dan najis. Artinya kalau kita mau sholat, badan kita ini harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Contohnya anak-anak, kita gak boleh terkena kotoran di badan kita, atau kita keluar angin, atau istilahnya adalah kentut ya. Jadi kita sudah punya wudu dan kita harus bebas badan kita dari kotoran atau najis. Paham kan kalian semuanya? Oke, kalau sudah paham. Yang kedua adalah syarat saya yang kedua, berada di tempat yang suci. Apa itu artinya? Artinya tempat yang kita gunakan sholat itu harus suci anak-anak ya, suci dari najis ya. Paham ya yang kedua ya? Oke, Ustaz lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah menutup aurat dengan pakaian yang bersih dan suci ya. Pakaian yang kita gunakan untuk sholat itu harus suci. Jadi Ustaz sering melihat anak-anak kalau sholat itu pakaiannya itu ada yang lubang. Nah, lubangnya itu di tempat aurat yang semestinya harus ditutupi. Ustaz, bagaimana aurat kita? Aurat kita bagi kita laki-laki itu adalah mulai dari pusar sampai dengan lutut. Yang kedua, auratnya bagi anak-anak yang perempuan itu adalah semua badan kecuali wajah dan telapak kaki. Itu harus tertutupi, jangan sampai terbuka. Kalau terbuka nanti sholat kita menjadi tidak sah.
Oke, selanjutnya syarat sah sholat yang keempat adalah menghadap kiblat, yaitu menghadap Baitullah. Sedangkan yang kelima adalah tahu pasti akan masuknya waktu sholat. Jadi tahu ini waktunya masuknya sholat apa ya. Nah, kalau sudah waktunya masuk sholat berarti boleh melakukan sholat. Tapi kalau waktunya belum masuk waktu sholat, kemudian kita melakukan sholat, berarti sholat kita menjadi tidak sah. Paham ya anak-anak ya? Oke anak-anak, tadi syarat sah sholat sudah paham ya. Sekarang kita lanjutkan tentang rukun sholat. Anak-anak, rukun sholat itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan ketika sholat. Kalau ada salah satunya yang kita tinggalkan, maka sholat kita menjadi tidak sah. Jadi rukun sholat adalah sholat tidak akan menjadi sah kecuali apabila kita melaksanakan semua bagian dan urutan yang sesuai dengan yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, rukun sholat yang pertama itu apa? Yang tahu nggak? Oke, yang pertama adalah niat. Jadi kita harus niat dulu. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga adalah takbiratul ihram, ya. Dan yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah setiap rakaatnya. Yang kelima, ruku dengan tumaknina, ya. Ruku dengan tumaknina. Yang keempat adalah iktidal. Apa itu iktidal? Iktidal adalah bangun dari ruku. Yang ketujuh adalah sujud dengan tumaknina. Paham anak yang ketujuh apa? Sujud dengan tumaknina. Sekarang yang selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud dengan tumaknina. Itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah duduk tahiyat akhir. Ya, jadi apa yang ke-9 tadi anak-anak? Yaitu duduk tahiyat akhir. Yang ke-11 adalah membaca sholawat pada Nabi Muhammad pada tahiyat akhir. Yang ke-12 adalah salam yang pertama. Ya, apa yang ke-12? Salam yang pertama. Yang ke-13 adalah niat keluar dari sholat. Ya. Yang ke-14 adalah tertib. Artinya harus urut mulai dari rukun yang pertama sampai dengan rukun yang terakhir harus urut. Gak boleh dibolak-balik. Nah, sudah paham semua anak-anak tentang rukun sholat? Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak, kalau anak-anak semuanya sudah paham, maka mulai saat ini anak-anak harus mengerjakan sholat dengan baik, sholat dengan benar, yaitu sholat sesuai yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya bisa mengerjakan sholat dengan baik, mengerjakan sholat 5 waktu, tiada ada yang bolong atau tidak ada yang kita tinggalkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya, Ustaz mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.